Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan melihat bagaimana sosok yang sangat luar biasa, dikagumi sampai hari ini, ditakuti di zaman jahiliyah, ditakuti di masa Islam pun. Jangankan untuk manusia, Masya Allah, jin, setan pun sangat takut kalau berjumpa dengan laki-laki ini. Sosok yang namanya Umar ibn Khattab. Kita akan lihat bagaimana Islamnya. Namun tidak untuk dibahas bagaimana Umar bin Khattab lagi masa mudanya, bagaimana Umar bin Khattab ketika masa jahiliyahnya. Saya tidak akan membahas itu, tapi nanti ada bagian khusus tentang kisah Umar ibn Khattab, bagaimana khalifahnya, apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah diperbuatnya, jasa-jasanya. Itu nanti kita bahas insya Allah sedikit demi sedikit. Selesai sirah nabawiyah kita akan bahas tentang Khulafaur Rasyidin. Selesai Khulafaur Rasyidin kita akan masuk lagi ke 6 sahabat. 4 ditambah 6 jadi 10. Berarti kita akan langsung bahas Asyara Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Jaminan, Masya Allah. Rasulullah itu kalau lihat kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Umar fil Jannah, Abu Bakar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Zubair fil Jannah. Masya Allah, enak banget. Sebut fil Jannah, fil Jannah, fil Jannah. Ya Rabb, nikmat sekali. Ini adalah nanti kita akan bahas setelah sirah nabawiyah, insya Allah 6 tahun lagi. Iya, ini kita 1 bulan sekali. Insya Allah 6 tahun lagi juga itu. Mudah-mudahan kalau cepat dan terus, tidak ada izin-izin, tidak ada maksud apa, tidak ada halangan. Iya. Namun sebelum kita lihat bagaimana Umar ibn Khattab memeluk atau memegang Islam yang sangat luar biasa, ingin rasanya disampaikan beberapa poin yang penting dan tidak kalah pentingnya berkaitan dengan seorang laki-laki. Para alim ulama menyebutkan, beberapa ahli sirah ada mengatakan laki-laki ini adalah Utbah. Tapi ala qaulil arjah, paling banyak para sirah mengatakan laki-laki ini namanya ada Walid bin Mughirah. Mungkin saya pernah menyampaikan kisah ini atau belum, tapi kita akan sampaikan singkat saja. Walid bin Mughirah. Kenapa? Saat umat Islam ini mulai dakwah terang-terangan dan luar biasa, terlebih lagi yang namanya Hamzah sudah masuk Islam. Izin saya berdiri. Iya, Hamzah sudah menjadi seorang yang mukmin. Hamzah sudah menjadi seorang yang beriman. Lalu para sahabat pun sudah mulai tenang karena masuknya Hamzah. Islam sudah menyebar, Quran sudah enak didengar, Quran sudah masuk dalam hati para sahabat. Orang-orang kafir Quraisy, terutama Abu Jahal, ini dalam keadaan panik. Ini bagaimana caranya untuk menanggulangi dahsyatnya Islam yang terus tiap hari berkembang. Maka mereka bilang dengan mengatakan ucapannya, harus ada orang yang mengecek, mengalahkan kehebatan yang namanya Quran. Jadi mereka pun, Abu Jahal pun senang dengar Quran. Harus. Untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan ini. Maka dipanggillah ahli bahasa, ahli syair, ahli daripada susunan kata yang paling nomor 1 di Jazirah Arab. Kalau boleh dibilang mungkin nomor 1 urusan syair, dia orangnya. Nomor 1 urusan tatanan bahasa, dia orangnya. Cerdas, pintar, cara mengatur kata-kata, cara menyampaikannya, cara menyimpan kata-kata. Ahli syair nomor 1 pada waktu itu Jazirah Arab namanya adalah Walid bin Mughirah. Kalau orang sudah mengatakan Walid bin Mughirah, sudah nggak ada yang bisa mengutarakan syair di depannya. Kenapa? Syair yang nomor 1. Maka dikatakanlah orang-orang Arab ataupun orang-orang Mekah bilang, wahai yang namanya Walid bin Mughirah, silahkan, saya sudah tidak bisa lagi ini untuk menangani Muhammad. Engkaulah yang harus menasihati Muhammad dengan kata-katamu, dengan tutur katamu, dengan kalimatmu. Pasti
dia akan merasa kagum dengan ucapanmu. Karena apa? Karena saya tahu ucapan Muhammad itu sangat indah sekali. Mereka bilang. Maka kata Walid bin Mughirah dengan mengandalkan keilmuan dan kepandaian bahasa, dia katakan, tenang, aku yang akan membereskan. Muhammad, tenang. Maka dia langsung mengatakan, ya Muhammad, iya, izin untuk berjumpa denganmu. Kenapa? Munaqasyah atau apa? Untuk boleh dibilang apa? Tukar pikiran saja. Jumpalah dua orang. Lihat apa yang disampaikannya. Begitu Rasulullah SAW berjumpa dengan siapa? Dengan Walid bin Mughirah. Berduaan, kata-kata yang sangat indah. Ya ibna akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amru malan, jama'na laka min amwalina. Muhammad, jika engkau melakukan hal ini siang malam pergi, nggak ada henti-hentinya, dakwah, dakwah, dakwah. Tujuanmu ini adalah hanya ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang yang punya duit, harta banyak, maka nggak usah capek-capek dakwah sana sini. Jama'na laka amwalana, kami akan kumpulkan harta, lalu aku akan berikan harta ini kepadamu dan engkau menjadi orang terkaya di Mekah. Tuh lihat. Ini Rasulullah, iya, digitukan sama siapa? Walid. Dengan mengatakan, ya Muhammad, kalau memang dengan dakwah ini tujuanmu adalah harta, nggak usah capek-capek. Kami satu Mekah akan mengumpulkan harta, lalu harta akan diserahkan kepadamu. Jadi engkau akan menjadi orang terkaya. Subhanallah. Rasulullah diam. Kenapa? Yang namanya juga kan sedang apa? Sedang boleh dibilang debat, boleh dibilang dengan apa namanya? Untuk apa? Untuk ngadu argumentasi. Rasulullah diam. Lalu dia melanjutkan. Iya. Wa in kunta turidu syarafan sawadnaka ya alaina. Kalau engkau ini ingin menjadi seorang yang nomor satu, menjadi tuan, menjadi pemimpin, maka aku akan jadikan engkau menjadi nomor satu. Sehingga apa? Engkau jadi tuan kami sampai la naqta'ul amru bidunik. Engkau yang akan menentukan A, B, C, A, B, C. Engkau jadi pimpinan. Jika memang Anda ini sakit, tapi jika engkau memang dalam keadaan sakit nih, sakit, jadi apa yang dilakukan itu memang ini penyakit buat kamu, nggak bisa berhenti, maka aku akan kumpulkan para tabib untuk mengobatimu. Subhanallah. Nomor yang ke ujungnya itu nggak enak banget gitu ya. Jadi kalau engkau ingin punya harta, kumpulkan harta. Jadi kalau engkau ingin jadiin apa namanya raja, aku akan jadikan raja. Tapi kalau memang kamu sakit, ya aku akan obati kamu. Maksudnya sakit apa? Ya sakit. Sakit nggak beres. Rasulullah marah? Enggak, senyum aja. Lalu Rasulullah diam. Hal intahaita ya Walid? Udah selesai bicaranya? Sudah. Izin aku bicara sekarang? Boleh. Masya Allah. Itu cara debat yang benar tuh begitu. Jangan ini bicara, ini bicara, ini bicara, ini bicara. Sudah beres? Sudah. Apa kata Rasulullah SAW? Saya tidak bisa, maksud Rasulullah SAW mengatakan, saya hanya menyatakan ucapan yang harus kau dengar. Apa? Rasulullah hanya membaca surah Fussilat. Surah Fussilat dibacakan. Di depan siapa? Walid bin Mughirah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hamim. Kata Rasulullah SAW. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Subhanallah. Lihat kesananya. Sampai dibaca. Di ujungnya. Cukup panjang bacaannya. Sampai di sini mengatakan. Fa'in a'radu. Faqul. Andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Kata-katanya. Jika engkau menolak dari apa yang aku dakwahkan, perlulah aku, kata Allah di sini, jika engkau menolak dari dakwah yang ada, perlukah aku menghabiskan kalian seperti dikirimnya bencana kepada kaum 'Ad dan kaum Thamud? Dari awal ketika dikatakan Hamim tanzilan min azizir rahim, itu sudah dengar. Walid bin Mughirah mendengar ayat-ayat sampai kata-kata tadi, dia langsung terperanjak, langsung menutup mulut Rasulullah SAW dengan mengatakan, cukup Muhammad, jangan dilanjutkan. Anshuduka bin bi'annahur rahman, anshuduka huwar rahman, sambil mengatakan gitu. Cukup Muhammad, cukup. Saya bersaksi, dia adalah Allah pengasih, dia Allah pengasih, dia Allah pengasih. Kenapa? Karena Walid bin Mughirah ahli syair yang luar biasa, tahu kata-kata yang benar, tahu kalimat yang pas, tahu ucapan yang luar biasa. Maka dia mengatakan, ansyuduk, aku bersaksi, sesungguhnya
ini adalah pembicaraan perkataan huwar rahman, Allah yang maha pengasih. Takut kalau seandainya dihancurkan seperti hancurnya kaum Ad, kaum Thamud. Apa yang dilakukan? Rasulullah SAW terdiam. Lalu Rasulullah mengatakan, itu jawabanku. Diam Walid bin Mughirah. Setelah itu orang-orang kafir sudah nunggu dari jauh. Ini hasilnya apa nih? Hasilnya apa nih? Lagi berdua ngobrol, orang-orang kafir nonton. Ini hasilnya gimana nih? Hasilnya apa ini? Tiba-tiba begitu selesai, Walid bin Mughirah, kalau tadi kan jalannya pede begini. Ketika mau berangkat ke Rasulullah, tenang, aku bereskan Muhammad, tenang, jalan. Tapi begitu keluar dari Rasulullah, jalannya nunduk. Lesu. Lalu kata Abu Jahal mengatakan, demi Allah, Walid bin Mughirah telah datang kepada kita, tidak seperti wajah ketika meninggalkan kita. Ada apa nih kira-kira? Tiba-tiba apa dikatakan? Subhanallah, kata Walid bin Mughirah. Kata Abu Jahal, Walid bagaimana? Jawaban Walid mengatakan, Wallah, laqad sami'tu qawlan, Masya Allah, ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin. Demi Allah, saya hari ini telah mendengarkan satu pembicaraan. Demi Allah, ini bukan pembicaraan manusia, bukan perkataan manusia, dan bukan perkataan jin. Kata siapa? Walid bin Mughirah. Tahu, ini bukan perkataan manusia. Demi Allah, barusan saja saya mendengar bukan perkataan manusia dan bukan perkataan jin. Kenapa? Jawaban yang indah. Ini kata orang kafir nih. Dia bilang mengatakan, lihat kata-kata yang sangat indah. Kalimatnya innahu lahalawah wa inna alaihi latolawah wa inna a'lahu lamuthmir. Masya Allah. Lalu dikatakan wa inna asfalahu lamughrik innahu kalimatun ya'lu wa la yu'la alaih. Yang barusan saya dengar adalah perkataan yang sangat manis. Perkataan talawah, mempesona dan sangat indah. Perkataan seperti pohon yang rindang dan penuh dengan buah-buahan yang manis. Perkataan yang bawahnya pun seperti permadani empuk yang indah. Perkataan yang tidak mungkin ada yang bisa mengalahkannya. Tuh, siapa tadi? Walid bin Mughirah. Orang-orang mengatakan, saharta ya Walid, kamu telah disihir sama Muhammad, wahai Walid. Kamu telah disihir. Kata Walid bin Mughirah, demi Allah. Kata Walid, demi Allah, saya bukan kena sihir, tapi saya tahu persis mana perkataan manusia dan mana bukan perkataan manusia. Ini bukan perkataan manusia. Jika engkau masih menganggap aku ahli dari bahasa, jika engkau masih menghargai aku, boleh aku bikin saran buat kalian? Mau ikut saran dari apa yang ingin aku sampaikan? Mereka bilang, apa saranmu hai Walid? Apa saranmu hai Walid? Walid mengatakan, janji, mau ikut saranku? Janji aku akan ikut saranmu. Apa saranmu? Beliau mengatakan, i'tazilu, ittabi'uh. Pertama, ikuti Muhammad. Demi Allah, ngikuti Muhammad, selamat kalian. Kenapa? Ini wahyu, ini adalah perkataan, bukan perkataan manusia. Mereka bilang mengatakan, Walid, kamu benar-benar udah kena sihir sama Muhammad. Aku nggak bakalan ikut kepada Muhammad. Jawaban yang kedua, kalau kamu nggak ikut yang Muhammad nomor satu itu, izinkan ikuti nomor dua yang ingin saya sampaikan. Apa? Yang keduanya adalah kata siapa? Walid bin Mughirah, biarkan Muhammad berdakwah. Kenapa? Muhammad kan dari bangsa kita. Kalau memang Muhammad bisa menyebarkan Islam ke seluruh dunia, berarti yang bagus kita juga Arab kabilah. Tapi kalau ternyata Muhammad mati, ya syukur-syukur aja. Memang kita inginkan demikian, tapi jangan pernah diganggu. Biarin aja dakwah dengan dakwahnya. Kalau dia dakwah, dia hebat, dia sukses, yang bagus siapa juga? Kita harap akan ke bawah bagus dengan dia, walaupun kita nggak ikut-ikutan. Ujung-ujungnya kita akan ikut di belakang. Tapi kalau ternyata dia ini ada yang bunuh, syukur-syukur juga. Kenapa? Karena memang itu tujuan kita. Lalu apa mengatakan Abu Jahal? Enggak. Demi Allah, saya tidak mau menghentikan mereka. Saya tidak mau membiarkan mereka. Saya ingin hentikan mereka. Ya Abul Walid, dengar, kalau yang pertama, yang kedua diambil, hancurlah wibawa kita sebagai pimpinan Quraisy. Walid, gimana caranya agar orang-orang tidak mendengar Muhammad? Itu yang saya inginkan. Padahal Walid tadi sudah mengatakan ini adalah firman Allah. Ini adalah bukan perkataan manusia. Lalu Walid memutar-mutar pikirannya. Mereka bilang, Walid, bagaimana kalau kita bilang Muhammad itu orang gila? Kata Walid bin Mughirah, demi Allah, jika kalian mengatakan Muhammad gila, kita tahu Muhammad itu bukan gila. Dan orang-orang juga pada tahu kalau Muhammad itu tidak gila. Dibilang lagi,
Apa kira-kira yang paling bagus? Mikir Walid bin Mughirah, mikir. Akhirnya dia bilang, yang paling pantas untuk Muhammad katakan saja sihir. Dia adalah penyihir dan Quran ini adalah sihir. Subhanallah. Maka saat itulah perkataan ini dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjegal orang-orang kepada Quran dengan mengatakan ini adalah sihir. Langsung jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda." Dan selanjutnya. Ini dzarni wa man khalaqtu wahida. Hai Muhammad, hai para sahabat Rasul, biarkan Walid ini urusanku, kata Allah. Walid bin Mughirah distempel oleh Allah untuk menjadi ahli neraka, padahal dalam hatinya hampir saja menjadi apa? Orang beriman. Ulangi lagi, hampir menjadi orang beriman. Tapi apa? Kedudukan. Tapi apa? Sahabat. Tapi apa? Teman. Akhirnya dia harus menjadi kafir tetap. Bahkan dia memberikan jalan untuk mencemoohkan Quran dengan mengatakan Quran itu sebagai apa tadi? Sihir. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Aku yang akan membereskan ini. Aku yang menciptakannya, maka aku yang akan membereskannya. Sampai di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala jelas sekali, ya. Dengan mengatakan kalimat yang sangat indah digambarkan dalam Al-Quran. Fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qaulul bashar. Al-Quran mengatakan sauslihi sakar, aku akan tenggelamkan dia ke sakar. Ketika qutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, mikir lagi, thumma abasa wa basar. Terus gini, apa kira-kira ya? Thumma adbara wastakbar. Iya, dengan mengatakan thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah hanya sihir belaka. In hadza illa qaulul bashar. Ini perkataan manusia saja. Lalu Allah katakan sausliku, Al-Quran mengatakan sauslihu sakar. Aku akan tenggelamkan dia kemana? Neraka sakar. Subhanallah. Ini Walid bin Mughirah. Ini kejadian Walid bin Mughirah hampir mau masuk Islam. Lihat ayahanda bunda, kalau Al-Quran sudah mengatakan dia ahli neraka, walaupun usianya panjang, tapi tetap sudah jadi ahli neraka. Kalau Al-Quran sudah mengatakan neraka, ya neraka. Walaupun dia ini hidupnya 10 tahun, 20 tahun, punten-punten, bersama dalam hidup ada Rasulullah saat itu. Contoh Walid bin Mughirah, jumpa dengan Rasulullah, iya. Bahkan punten, Walid bin Mughirah, punten, saat Rasulullah hijrah, masih ada Walid bin Mughirah. Masih ada, tapi karena sudah dicap sebagai ahli neraka, wafatlah dalam keadaan kafir. Siapa lagi? Abu Jahal. Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, itu untuk Abu Jahal tuh. Sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli neraka. Bertahun-tahun, akhirnya apa? Wafat dalam keadaan kafir. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, stempel untuk ahli neraka. Walaupun hidup bertahun-tahun berdampingan dengan Rasulullah, tapi apa? Jadi ahli neraka, ahli neraka. Aus ibn Wa'il sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Walaupun hidup lama-lama, Islam ada, para sahabat ada, tapi Al-Quran sudah menstempel dia untuk jadi ahli neraka, wafatlah dalam keadaan kafir. Tapi Abu Sufyan, coba, distempel jadi ahli kafir? Tidak, kenapa? Allah tahu dia kalau jadi Islam. Nanti ujung-ujungnya Umar bin Khattab. Jadi kalau melihat Umar bin Khattab, orang sudah melihat seperti Abu Jahal. Kenapa? Sama-sama membenci Rasulullah, sama-sama menyiksa orang-orang yang Islam. Nanti sebentar lagi kita lihat Umar bin Khattab. Iya, jadi punten, jika Allah ingin menyelamatkan seseorang, selamatlah. Hari ini kita menyaksikan di awal tadi, Masya Allah ada akhwat yang menyatakan 2 kalimat syahadat. Bukti apa? Allah mencintainya, Allah menyayanginya. Kenapa? Kalau Allah mencintai dan menyayanginya, maka Allah akan mudahkan dia untuk menjadi ahli jannah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal-amal yang soleh dan soleha. Ayahanda bunda datang ke tempat ini, sebenarnya apa? Sebenarnya bukan karena ibu bapak ada waktu, bukan karena ibu bapak ada kesempatan, bukan karena ibu bapak dijemput teman, bukan. Tapi apa? Allah sayang sama ibu dan bapak, sama ikhwah akhwat sehingga datang kemari. Allah yang menggerakkan ke sini. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa datang kemari. Dilanjutkan. Yang kedua,
Semakin heboh ini. Heboh apa? Walid bin Mughirah nggak mampu. Apalagi? Cari lagi orang yang cerdas, yang pintar. Siapa? Nadhr ibnu Harith. Nadhr ibnu Harith. Ini orang Mekah, tapi dia ini, pengalamannya jauh. Ke Romawi, ke Persia, terus jalan-jalan. Sehingga karena sering jalan, banyak pengalaman. Sehingga kalau banyak pengalaman, banyak cerita. Coba banyak ceritanya, orang sering jalan banyak cerita. Maka dia ini qasas atau qasas, dia itu sangat banyak punya cerita. Cerita Romawi punya, cerita Persia punya, cerita yang lucu-lucu ada, cerita yang serem-serem ada. Pokoknya cerita aja, ada semua. Ahli cerita diundang. Apa? Hai Nadhr sini. Kenapa? Tugasmu ini sekarang mengalahkan omongan-omongan Muhammad yang sampai hari ini mempengaruhi di setiap kalangan yang ada. Gimana caranya? Caranya adalah kamu intip di mana jadwalnya Muhammad, kamu di situ nempel. Kalau Muhammad lagi ceramah di situ, lagi ngisi di situ, jangan jauh-jauh kamu berada di tempat itu juga. Kamu buka juga kumpul dengan cerita-cerita kamu sehingga orang lebih tertarik kepadamu. Subhanallah. Maka Nadhr ibnu Harith, di mana Rasulullah sedang menyampaikan Islam, nggak jauh jarak beberapa meter, Nadhr ibnu Harith memang terkenal ahli cerita. Wih Nadhr, datang ke Nadhr. Akhirnya Rasulullah lagi cerita, terganggu. Kenapa? Ataupun Rasulullah sedang menyampaikan syariat, terganggu dengan cerita yang disampaikan Nadhr ibnu Harith. Dan orang pada rame. Kenapa? Ya Nadhr ibnu Harith yang cerita. Cerita sampai mengatakan kata-katanya wa mali, atau dikatakan ma farqu baini wa baina Muhammad. Apa bedanya aku dengan Muhammad, kata Nadhr ibnu Harith. Aku punya cerita lama, dia pun punya cerita lama. Dia cerita, aku cerita. Dia cerita neraka, aku juga punya cerita. Dia cerita sorga, aku juga cerita sorga. Dia punya cerita nabi yang lain, aku juga punya cerita. Quran kan cuma cerita aja, aku juga cerita. Maka dia katakan asatirul awwalin, itu cerita-cerita kuno, cerita-cerita lama. Bunda ayahanda, kalau ibu bapak membaca dalam Al-Quran kata-kata asatirul awwalin, kalau tidak keliru 9 kali Al-Quran menyebutkan asatirul awwalin, ini adalah untuk punten-punten menghadang daripada siapa? Nadhr ibnu Harith. Terganggu Rasulullah, tapi apa? Yang namanya akhirnya cerita itu juga habis juga ceritanya. Habis juga, orang juga mulai bosan, kalah lagi, akhirnya tidak lagi Nadhr ibnu Harith untuk apa? Sukses. Walid bin Mughirah tidak sukses. Nadhr ibnu Harith tidak sukses. Tapi ada dalam Al-Quran dua-duanya. Walid bin Mughirah ada dalam Al-Quran, Nadhr ibnu Harith ada dalam Al-Quran. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, lama-lama gini akulah yang membereskan Muhammad. Bagaimana caranya? Pokoknya nanti begitu dia sujud, aku akan lempar dia dengan batu, ataupun saya akan jatuhkan batu yang sangat besar. Aku yang akan bereskan Muhammad biar tuntas. Ditunggu. Begitu Rasulullah sedang sujud, punten, orang-orang menyaksikan Abu Jahal akan menghadang Rasulullah SAW. Dia bawa batu yang begitu berat, dia aja bawa batunya ke kesusahan. Kenapa? Karena Rasulullah kalau sudah sujud lama sekali. Maka dibawanya batu itu pelan-pelan, ingin mendekat, hanya tinggal beberapa meter kepada Rasulullah, ingin dijatuhkan seperti itu. Tiba-tiba dia berlari, menjatuhkan batu dan dia berlari ke belakang, ketakutan. Orang-orang kafir saat itu bertanya, ada apa? Dia jawab mengatakan, kamu tidak lihat barusan apa yang ada di sana? Enggak lihat, enggak. Beneran enggak? Saya melihat di situ, beneran enggak? Apa? Kata Abu Jahal mengatakan, saya melihat unta jantan yang gede sekali. Tiba-tiba kepalanya akan memakan saya dan saya lari ketakutan. Itu salah satu mukjizat yang ada pada waktu itu. Kenapa? Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara itu, tapi hanya Abu Jahal yang menyaksikan unta yang besar ingin memagutnya, ingin memakannya, dan dia lari. Padahal yang lain tidak melihat. Yang dilihat hanya siapa? Hanya Abu Jahal. Ingat, setelah itu akhirnya kata Abu Jahal, kata orang-orang kafir Quraisy, begini, sekarang ini tutup rapat-rapat. Maksudnya apa? Siksa apa yang ada, tapi orang dari luar, yang penting agama Muhammad tidak sampai keluar. Cukup ada di sini saja. Maksudnya apa? Yang di dalam siksa habis, dipukulin habis, dia apa lagi? Dikasih malapetaka, dikasih bencana segala macamnya. Punten-punten diadab dibilangnya. Dan tidak boleh ada orang luar Mekah yang datang kemari untuk memegang Islam.
Kalau ada yang bertanya tentang Muhammad, nggak usah heboh-heboh, nggak usah nunggu-nunggu, pukulin aja. Hajar aja. Biar kapok, biar kapok. Seperti itulah pada waktu itu. Subhanallah. Jadi kalau ada yang belajar Islam bertanya dari luar, bertanya tentang Muhammad, langsung dipukul, pulang. Dipukul, pulang. Seperti itu. Itu kejadiannya. Tapi saat ini Mekah sudah tertutup, tidak boleh ada yang bercerita tentang namanya apa? Muhammad atau Islam. Sampai dijadikan kepada siapapun orang Mekah, jika ada dari luar Mekah bertanya tentang Muhammad, bertanya tentang Islam, nggak usah ada apa-apa buat kalian jawab, pukul aja, langsung aja, keroyok saja biar kapok. Itulah undang-undangnya saat itu. Saat itu adalah datanglah di pinggiran kota Mekah, namanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari bukan orang Mekah, tapi luar dari Mekah, dari kabilah Ghifari. Punten ibu bapak, kabilah Ghifari ini terkenal apa? Begal. Tahu begal? Qutta' turuk. Apa qutta' turuk tuh? Rampok kalau bahasanya. Rampok. Rampok itu namanya apa? Rampok. Siapa? Kabilah Ghifari itu rata-rata rampok. Dan yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari penasaran dan ingin mengenal tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah tahu dibaikot untuk masalah Nabi Muhammad. Maka duduklah di luar kota Mekah. Lalu sampailah kepada adiknya dengan mengatakan, adikku, kalau tidak keliru nama adiknya adalah Anas. Anas Al-Ghifari, datang ke sana. Coba kamu jadi jasus mata-mata, cari di mana Muhammad berada. Begitu masuk kota Mekah, belum saja setengah jam balik lagi udah bonyok-bonyok. Udah asli bener-bener dikeroyok. Kak, abis udah dikeroyok nih. Jangan coba-coba nanya Muhammad, Pak, abis. Kak, jangan nanya abis, Kak. Bahaya, Kak. Udah lihat ini saya udah bonyok-bonyok gini. Baru nanya dia mengatakan, kamu tahu Muhammad, jebot. Baru nanya kamu tahu Muhammad udah habis. Apalagi nanya yang lainnya, pokoknya dibikin kapok. Nggak boleh ada yang bercerita tentang Muhammad. Apa yang dilakukan? Abu Dzar Al-Ghifari masuklah ke dalam. Sambil di Mekah, depan Masjidil Haram, apa yang ada? 3 hari berturut-turut di masjid, nggak makan, nggak mengkonsumsi apa-apa kecuali air Zam-Zam. Masya Allah. Dan kuat. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa Zam-Zam lima syuribala, air Zam-Zam itu akan menjadi sesuatu menopang dengan tujuan apa yang diinginkan. Kalau meminum air Zam-Zam menghilangkan lapar, hilang laparnya. Minum air Zam-Zam ingin cita-cita terkabul cita-cita itu. Minum air Zam-Zam ingin apa? Ingin Zam-Zam, air Zam-Zam. Pengen apa? Makanya sunnah ketika minum air Zam-Zam itu disertakan dengan doa. Kenapa? Karena akan mempercepat doa apa yang kita inginkan, minum air Zam-Zam. Masya Allah. Abu Dzar Al-Ghifari 3 hari nggak makan apa-apa kecuali minum Zam-Zam. Tapi selama 3 hari juga nggak ada kabar tentang Rasulullah, tentang Islam nggak ada. Kenapa? Takut begitu nanya Islam habis. Nanya Rasul habis. Apa yang dilakukan? Dia diam. Dia bener asli 3 hari nggak dapat warna, nggak dapat kabar apa-apa. Qadarullah pagi itu sepi Mekah, sepi, seakan-akan ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah nggak ibu bapak tiba-tiba ketika Ramadan satu rumah tidur semuanya nggak sahur? Pernah nggak begitu? Nah, qadarullah begitu. Pernah, iya, pernah begitu. Tiba-tiba satu Mekah sepi. Tidur semuanya. Abu Dzar Al-Ghifari cuma 1 orang yang melek. Sepi banget Mekah ini. Nggak ada. Tiba-tiba ada 2 orang wanita datang ke depan Ka'bah. Dan wanita ini ketika itu ingin menyembah berhala yang ada di sana. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, nanya dia saya, masa wanita mau berani mukul saya? Mumpung sepi. Datanglah Abu Dzar Al-Ghifari dengan 2 wanita ini. Datang. Hai Jariyah, hai 2 wanita, saya mau bertanya, di mana Muhammad itu berada? Wanita itu menjawab dengan mengatakan kalimat yang ada. Kata Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, atasma'ina bi Muhammad, apa kamu telah mendengar yang namanya Muhammad, kabar tentang Muhammad? Dia jawab mengatakan, tas'alni an Muhammad, kamu bertanya kepadaku tentang Muhammad, tentang agama sesat itu? Lebih baik kamu menyembah Isa dan Nailah daripada menyembah Muhammad. Lebih baik kamu menyembah Isa Nailah daripada mengikuti agama Muhammad. Di situ Safa Marwah ada Isa dan Nailah. Saya pernah sampaikan Isa dan Nailah ini yang dijadikan batu oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara 2 makhluk ini berzina. Di mana? Dalam Ka'bah.
Ini cerita yang pernah saya sampaikan. Insya Allah semua lupa. Iya. Nanti lihat lagi di belakang seperti apa. Ishab dan Nailah, sepasang kekasih yang berjanji berjumpa di depan Ka'bah, masuk dalam Ka'bah, berzina di situ, lamasahullahul hajar, Allah jadikan batu. Setelah itu dijadikan contoh, ini tidak boleh berbuat maksiat. Tapi di zamannya siapa? Di zamannya yang menjadikan berhala menjadi Tuhan, menjadi sembah-sembahan, Amrun bin Luhai namanya. Dulu Amrun bin Luhai yang pertama kali menjadikan Mekah ini agama berhala. Ini ibu bapak cek lagi pelajaran yang dulu ya. Di pelajaran ada di YouTube, silahkan untuk diulangi lagi. Setelah itu apa? Dijadikan Tuhan. Ishab jadi Tuhan, Nailah jadi Tuhan. Jadi kata dua wanita ini dengan mengatakan, kamu daripada mengikuti agama Muhammad mending jembah Ishab dan Nailah ini. Apa jawaban Abu Dzar Al-Ghifari? Apa? Aku suruh menyembah dua penzina? Itu dia. Aku suruh menyembah dua penzina? Sambil matanya melotot. Perempuan itu takut. Lari. Lari dia sambil teriak. Ada orang menghina Tuhan. Teriak. Ada orang menghina Tuhan. Di situ ada orang yang berjalan, dua orang laki-laki. Kata dua laki-laki ini, di mana yang menghina Tuhan? Di mana yang menghina Tuhan? Di depan Ka'bah didatangi oleh dua laki-laki ini. Ternyata dua laki-laki ini Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allah pertemukan. Rasulullah dan Abu Bakar ada di situ. Siapa yang menghina Tuhan itu ada di depan Ka'bah. Kata Rasulullah dengan mengatakan, siapa ini yang menghina Tuhan? Maksudnya siapa ini? Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasulullah dengan mengatakan, siapa kamu? Aku Abu Dzar Al-Ghifari. Hendak apa kemari? Tanggung, kata Abu Dzar, bonyok-bonyok, nggak apa-apa. Aku lagi nyari Muhammad. Saya ingin tahu tentang Islam. Kata Rasulullah, aku Muhammad. Dipeluknya oleh Abu Dzar dengan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammad, di depan Ka'bah. Bagaimana saya ingin belajar? Diam, hati-hati, nggak usah ada orang tahu. Lihat jam sekian di rumah dekat sofa. Masya Allah, Abu Dzar Al-Ghifari belajar selama 15 hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum berat pada waktu itu. Islam belum ada zakat ukurannya seperti apa, warisan belum ada, itu bla bla. Masih seperti sholat, sedekahnya, haramnya sedikit, 15 hari selesai. Dan ibu bapak tahu, kata Abu Dzar Al-Ghifari, selama 15 hari saya di Mekah tiap hari, siang, malam, nggak makan kecuali minum air zam-zam. Top air zam-zam. Maka rugi kalau ibu bapak umroh, selama haji, selama dekat dengan Masjidil Haram, air zam-zam cuma diminum begitu masuk masjid aja. Bawa botolnya, pulang ke rumah bawa air zam-zam, bangun tidur air zam-zam, nanti ke masjid bawa air zam-zam lagi, air zam-zam. Rugi kalau air zam-zam tidak diminum ketika di Mekah dan tidak banyak minum air zam-zam. Rugi, kapan lagi air zam-zam? Subhanallah, untuk diambil air zam-zam. Maka itu kesaksian. Setelah 15 hari Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, aku akan pulang ke kabilah Ghifari. Untuk apa? Aku ingin berdakwah. Dakwah. Langsung berangkat ke kabilah Al-Ghifari dan berdakwah selama 19 tahun. Setelah itu langsung datang ke Madinah dengan membawa setengah kabilah Ghifari sudah Islam. Dengan tangannya siapa? Abu Dzar. Masya Allah. Ini Abu Dzar Al-Ghifari yang sering kita dengar, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar. Sekarang kita tahu namanya Abu Dzar. Bagaimana kisah Islamnya, dan insya Allah kelak di surga akan jumpa dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak kenal wajahnya, tenang, nanti saya kenalkan. Ya, amin. Ibu bapak yang mengenalkan ke saya, Bimaki, ini Abu Dzar Al-Ghifari, masya Allah. Kenapa? Insya Allah ibu bapak kita semuanya menjadi sahabat daripada Abu Dzar Al-Ghifari di surga nanti. Kenapa? Rasulullah SAW dengan kalimat yang ada, apa katanya? Yub'atsul mar'u ma'aman hab. Manusia akan dibangkitkan bersama orang dicintainya. Kita mencintai Abu Dzar, kita akan bersama Abu Dzar kelak di akhirat. Hari ini kita lanjutkan. Masya Allah, melihat penyiksaan semakin ada, semakin kokoh, ada beberapa para sahabat yang disiksa. Maka Rasulullah katakan, hijrahlah kalian pertama kali. Dengan mengatakan apa? Kalimatnya, idhabu ila ardi habasyah, fa innahu fihi malikun la yadlimhu ahad. Berangkat kalian untuk menyelamatkan nyawa kalian, agama kalian, berangkat ke Habasyah. Karena di Habasyah ada raja yang tidak pernah berbuat zalim. Waktu itu rajanya beragama Nasrani. Tidak pernah berbuat zalim. Berangkat ke sana, tapi Nasraninya adalah agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nasrani, tapi tidak dengan trinitasnya, mengesahkan Allah.
Tapi nggak tahu cara ibadahnya. Kenapa? Karena sudah lama terputusnya. Tapi Unitarians mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adil. Berangkatlah ke Raja Najasyi dan ujung-ujungnya Raja Najasyi menjadi Islam. Berangkat ke sana. Punten, simpan dulu cara penyiksaan saat itu dan simpan dulu beberapa sahabat yang berangkat ke mana? Najasyi. Ke Habasyah. Seperti apa perjalanannya? Bagaimana begitu sampai ke Habasyah? Disambutkah atau malah dicemoohkan saja, disimpan dulu itu? Yang sekarang saya sampaikan di sini adalah dua orang yang paling dahsyat menyiksa orang muslim yang ada di Mekah. Siapa? Abu Jahal dan Umar. Itu kalau ngelihat Umar, ya Abu Jahal. Lihat Abu Jahal, ya Umar. Di zaman itu. Orang kalau melihat dua orang ini nggak ada bedanya. Hajarannya seperti Abu Jahal, ya Umar. Bentakannya, marahnya seperti Abu Jahal, ya Umar. Orang kalau melihat Umar, ya sama dengan Abu Jahal, nggak ada bedanya. Kenapa? Memusuhinya luar biasa. Jadi kalau orang takut dengan Abu Jahal, sama detuk dengan Umar. Lalu apa yang terjadi? Umar bin Khattab semakin disiksa makin tumbuh, makin disiksa makin tumbuh. Terutama Umar tahu sekarang beberapa orang sudah pindah ke Habasyah. Pindah ke Habasyah. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, ini gara-garanya siapa? Pasti Muhammad gara-garanya nih. Terutama malam-malam. Ada Ummu Abdillah dan Abu Abdillah mau berangkat ke Habasyah secara diam-diam. Pelan-pelan mau berangkat ke Habasyah. Jangan ketahuan ya, nanti kalau ketahuan sama orang kafir, wah bisa-bisa habis lah. Maka kata ayahnya, aku dulu berangkat, ditunggu di bukit sana, siap. Nanti ibu berangkat ya atau Ummi berangkat ya, siap. Ummi Abdillah belakangan. Bapaknya naik pelan-pelan di balik bukit. Nunggu. Waktu sepi Ummu Abdillah ini berjalan untuk menemui suaminya di ujung jalan atau di balik bukit. Agar tidak diketahui malam-malam berjalan. Tiba-tiba sedang mengendap-endap ada yang mengatakan, mau kemana? Ternyata itu Umar bin Khattab. Yang ditakuti malah itu yang ada. Padahal menghindar dari orang kafir, apalagi ketemu dengan Umar itu bencana. Sedang ngendap-ngendap, mau kemana? Aduh ini Umar, mau kemana? Saking takutnya lancar ngomongnya. Dia bilang mengatakan, hijrah. Kemana? Habasyah. Kenapa? Aku di sini nggak tenang, disiksa. Terus bukan hanya, tapi aku ini di sini disakiti, disiksa. Seperti kalian, seperti kamu Umar yang menyiksa saya. Gara-gara orang seperti kamu inilah aku jadi nggak betah di Mekah dan saya akan hijrah ke Habasyah. Berani. Lalu Umar mengatakan, ya sudah, semoga selamat. Pergi Umar. Ya sudah, semoga selamat. Perempuan juga bengong, kok nggak disiksa, nggak dihajar. Memang pada waktu itu walau bagaimanapun Umar adalah keras, tapi untuk hubungan dengan wanita anti. Umar bin Khattab jago gulat, jago berkelahi. Waduh, nggak ada yang bisa mengalahkan sejak mudanya. Penyebabnya adalah Muhammad. Begitu jalan-jalan suaminya, alhamdulillah demikian. Umar, Masya Allah, iya, kalau dibilang perkataan yang sangat luar biasa untuk diketahui sosok Umar bin Khattab ini adalah, kalau dilihat dari beberapa sejarahnya, quwwatul badan wa quwwatul iradah, itu Umar. Bukan hanya kuat badannya, tapi keinginannya pun kokoh. Kadang-kadang ada orang kuat badannya, cuma keinginannya kelemar-kelemar, ada begitu. Bisa nggak? Nggak tahu ya, padahal badannya keren. Tapi disuruh kerja, nggak tahu nih saya ini, gitu. Tapi ada orang badannya nggak terlalu kuat, tapi semangatnya kuat. Ada nggak begitu? Ada. Ada orang, Masya Allah, badannya enggak, semangatnya enggak. Oh itu merugi banget. Iya. Tapi ini ada kuat badan, kuat keinginan. Itu Umar bin Khattab. Masya Allah. Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab ini adalah orang yang tidak mau, namanya apa? Mikir sana, mikir langsung aja to the point. Apa bahayanya? Ini hajar, habiskan. Itu Umar bin Khattab. Malam-malam gak sabar, pengen pagi. Kenapa? Ingin menyelesaikan Muhammad. Pengen pagi. Begitu pagi hari tiba, subhanallah. Saya gambarkan. Wa kana min khabari islami anna ukhtu Fatimah bintil Khattab aslamat wa aslama ba'la Sa'id bin Zaid. Punten, saya gambarkan dulu ya. Saat itu Umar bin Khattab gak tahu kalau adiknya Fatimah dan adik iparnya, jadi suaminya Fatimah bintil Khattab, itu Sa'id bin Zaid, iya, itu dalam keadaan apa? Islam. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau Sa'id, adik iparnya, dan adiknya Islam, dia nggak tahu. Pagi-pagi itu dia langsung membawa apa? Pedang. Dan saking
Buru-burunya, saking cepat-cepatnya, pedangnya pun tidak pakai sarung lagi, tapi langsung dibawa. Ser. Subhanallah, itu Umar bin Khattab. Jadi pedangnya begini. Dan orang tahu, kalau orang sudah mengeluarkan pedangnya, apalagi pedang Umar, mesti ada darah yang keluar. Jalan. Berarti ada sesuatu yang ingin diburunya, jalan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab tinggi luar biasa. Jalan langkahnya panjang. Sampai para alim ulama melalui daripada lisan para sahabat mengatakan, Umar bin Khattab, idza masya asra. Kalau dia jalan pasti paling depan. Kenapa? Paling cepat jalannya. Wa idza takallama asma. Kalau dia bicara menggelegar orang mendengarnya. Wa idza daraba auja. Kalau dia memukul berbulan-bulan terasa sakitnya. Itu Umar bin Khattab. Itu Umar. Gagah, luar biasa. Kalau lihat daripada badannya tinggi dan apa gempal. Tinggi apa namanya ya? Udah tinggi gempal. Jadi ada tinggi kurus, ada tinggi budayut gitu kan. Ini mah apa budayut itu apa ya? One pack gitu kan? Karena ada six pack, ini one pack cuma satu aja. Iya. Subhanallah. Jadi cuma satu packnya ke depan aja. Dan punten bunda, punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwa untuk ayahanda, terutama untuk ikhwah ya. Ternyata perkataan daripada para alim ulama daripada hadis Rasulullah SAW diartikan makatsratus sunnah. Jadi artinya adalah punten sunnah. Sunnah sebenarnya bagi laki-laki itu menghilangkan perut mancung itu sunnah. Iya. Bagaimana caranya? Olahragalah apa saja. Sunnah bagaimanapun caranya. Ya, bagaimana caranya? Iya. Kadang-kadang sunnah. Coba, ini sunnah terberat yang akan kita hadapi, itu pahalanya lebih besar. Bukankah hadis Rasulullah mengatakan, punten, saya sampaikan. Punten, ini nggak apa-apa saya sampaikan. Namanya juga lagi belajar, ya kan? Inna min a'zamil jaza, iya. Dikatakan ala a'zamil bala ataupun ujian. Kalimatnya apa? Paling besar pahala bagi seseorang didapatkan adalah sebesar ujian yang ditempuhnya. Untuk meraih kebaikan, itu lebih besar pahalanya ketika meraih kebaikan itu harus banyak benturan lebih dahsyat. Subhanallah, ya Allah saya ini ingin sunnah, ingin hilang, cuma berat banget. Usaha, pahalanya lebih gede daripada tadi yang memang udah gak ada. Saya mempertahankan, dapat sunnah. Tapi menghilangkan, lebih susah lagi. Sunnahnya lebih gede pahalanya lagi. Kenapa? Karena belajarnya lebih, olahraga. Tapi ingat. Olahraga, sholat. Kadang-kadang pagi-pagi sebelum subuh ada olahraga. Sholat subuhnya kapan ini? Dia bilang, kenapa? Nggak sholat subuh? Sunnah demi perut sholat subuhnya dilempar. Astagfirullahaladzim. Kebetulan kita ada beberapa kajian subuh-subuh. Begitu jalan. Kok masih ada sholat subuh? Sebelum subuh ini. Masih Allahu Akbar Allah, dia lari, tek. Padahal saya pernah lihat di hari sholat Jumat, tek. Saya tanya, dia tanya, bang sholat subuh nanti, kenapa? Ngilangin dulu ini, kenapa? Sunnah, subhanallah, sunnahnya dikejar, wajibnya dilepaskan atau diterlambatkan. Punten, ini kita kembalikan, Umar bin Khattab, gempal, luar biasa. Teriakannya ini, dia bawa pedang, jalan. Sampai di padang pasir itu, pedangnya bisa kebayang bagaimana pedang ke padang pasir, Masya Allah. Dilihat oleh siapa? Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tidak diketahui oleh Umar bin Khattab kalau dia sudah Islam. Siapa sahabat Rasul ini? Namanya adalah Nuaim ibn Abdullah. Iya, nama sahabat Rasul ini adalah Nuaim ibn Abdullah. Nuaim ini ketika melihat Umar bin Khattab dengan membawa apa? Dengan membawa pedang, Nuaim bertanya, ila aina ya Umar?